Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ryan Sudes dengan NIM 2313040025 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video ini, saya akan membahas materi bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, meliputi PT, firma, CV, koperasi, serta BUMN dan BUMD yang berada di Indonesia, beserta contoh studi kasusnya. Pembahasan ini penting untuk memahami perbedaan bentuk usaha dari sisi hukum, tanggung jawab, dan perannya dalam perekonomian Indonesia. Oke, kita masuk dengan pengertian yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang didirikan untuk menjalankan kegiatan, baik untuk memperoleh keuntungan maupun memberikan manfaat kepada masyarakat. Tujuan utama badan usaha adalah mencari laba, namun selain itu memiliki fungsi sosial dan ekonomi, seperti menyediakan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Oke, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang perseroan terbatas, atau yang biasa kita sebut dengan PT. Oke, kita akan membahas tentang PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi dalam saham. Ciri utama PT adalah tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sebesar modal yang ditanamkan. Lalu, PT memiliki kelebihan berupa perlindungan hukum, kredibilitas tinggi, dan kemudahan menghimpun modal. Namun, kekurangannya adalah biaya pendirian mahal dan administrasi yang kompleks. Contoh permasalahan PT dapat dilihat pada kasus PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar akibat lemahnya pengelolaan risiko investasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas firma. Firma adalah persekutuan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab penuh hingga harta pribadi. Firma tidak berbadan hukum dan diatur dalam KUHD dan KUHP Perdata. Kelebihan firma adalah modal lebih besar dan pengelolaan bersama, tetapi kekurangan terletak pada tanggung jawab, tidak terbatas, dan potensi konflik antar anggota. Contoh kasus yang sering dikaitkan dengan sengketa PT Freeport Indonesia yang melibatkan aspek perdata dan kontrausaha. Oke, selanjutnya kita akan membahas Kommanditer Vennootschap atau yang biasa disingkat dengan CV. CV adalah bentuk usaha persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh menjalankan usaha, sedangkan sekutu pasif hanya menanamkan modal. CV lebih mudah didirikan dibandingkan PT, namun memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada sekutu aktif dan potensi konflik internal antar sekutu pasif dan sekutu aktif. Selanjutnya kita beralih kepada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan koperasi bukan semata laba, melainkan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Namun, dalam prakteknya terdapat koperasi bermasalah, seperti kasus gagal bayar 8 koperasi simpan pinjam dengan total kerugian puluhan triliun akibat lemahnya pengawasan. Oke, kita lanjut ke BUMN dan BUMD. BUMN dan BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah. Tujuannya tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga melayani kepentingan publik dan mengelola sektor strategis. Kekurangannya meliputi birokrasi lambat dan potensi inefisiensi, seperti yang terjadi pada beberapa BUMD yang kini direstrukturisasi. Nah, kesimpulan, setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristik, kelebihan,
serta kekurangannya masing-masing. Pemilihan bentuk usaha harus disesuaikan dengan tujuan, modal, dan tanggung jawab hukum, serta tetap memenuhi aturan ketenagakerjaan dan hukum yang berlaku. Oke teman-teman semua, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak atas kalian semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.